Tsunami laut sudah kami rasakan, tsunami darat pun kami derita. Tapi sekarang jauh lebih menderita karena kami dulu tak sempat merasakan kelaparan berhari-hari. Jujur ya, ini aku merinding ya bacanya. Jadi gini, tahun 2004 Aceh pernah hancur seketika oleh bencana tsunami. Tapi ada satu hal yang kami ingat adalah negara datang selayaknya negara. Status bencana nasional itu ditetapkan setelah 1 hari pasca bencana tsunami. Dunia memeluk erat kami, ada rasa bahwa Indonesia berdiri untuk Aceh. Tapi hari ini apa? Banjir dan longsor 2025 ini membuka kembali luka yang sudah kami sembuhkan, tapi justru jauh lebih kejam dan lebih mencekam. Lapangan, keadaan yang begitu mencekam, gelap gulita, kacau, sunyi dari suara bantuan. Berbeda sekali dengan ucapan pemerintah yang hanya bilang mencekam itu hanya di sosial media aja gitu. Padahal mereka datang ke lokasi yang tidak begitu terdampak dari banjir. Berkeliling sambil dilindungi kamera, rombongan yang banyak, dan pencitraan sana-sini. Mereka tak pernah melihat tempat di mana mayat masih ditutup dengan terpal, tempat ibu-ibu menyuapi anak-anaknya dengan air banjir, dengan air lumpur, karena nggak ada susu dan nggak ada makanan dan minuman. Anak meninggal kelaparan, kedinginan, nangis. Orang dewasa bertahan hidup dengan meminum air banjir, bahkan Kak bilang mereka mencampur bubuk teh dan kopi ke dalam air banjir agar apa? Agar tidak bau. Beras yang dicuci dengan air lumpur awalnya berwarna putih jadi warna coklat karena bekas air banjir. Satu pisang dibelah menjadi 4 bukan karena hemat, tapi karena itu satu-satunya cara mereka untuk menipu agar tetap hidup. Yang berjalan 35 km demi segenggam beras yang bahkan itu tidak cukup untuk satu anak. Dan di tengah semua itu, pemerintah cuma bilang, ini bukan bencana besar. Lebih menyakitkan lagi adalah di lapangan, korban membantu korban. Dulu warga bantu warga. Sekarang relawan pun menjadi korban. Karena apa? Kehabisan logistik, kehabisan tenaga, bahkan kehabisan harapan. Sementara negara, status bencana nasional tidak ditetapkan sampai detik ini. Bantuan tidak jelas, yang datang malah lebih dulu justru kamera, drone, dan pejabat yang sibuk menonton bencana, bukan menolong gitu. Dan inilah luka terbesar rakyat Aceh. Kami tidak pernah dianggap di negeri ini. Seolah-olah kami hanya penting ketika ada proyek atau ketika suara kami dibutuhkan, tapi ketika nyawa kami dipertaruhkan, kami seperti bayangan yang tidak pernah dihitung. Pada akhirnya, kami bukan kecewa karena banjirnya, karena musibahnya, tapi karena kecewa karena kami ditinggalkan di tanah kami sendiri, di negeri kami sendiri, dan di tengah bencana yang terus menelan nyawa.